Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah hari ini hari Sabtu, hari yang ceria banget. Bertepatan juga dengan tanggal 1 bulan Oktober 2022. Berarti untuk tahun 2022 ini tinggal 2 bulan lagi nih teman-teman. Tinggal bulan November dan Desember. Udah kurang lebih 9 bulan kita melewati hari-hari di tahun 2022 ini dengan berbagai macam kondisi atau kenyataan hidup yang kita udah lalui. Salah satunya adalah kenaikan BBM yang udah terjadi belakangan ini. Teman-teman pasti udah tahu deh, kita semua udah tahu kalau udah BBM naik, otomatis bukan cuma budget untuk beli BBM aja nih yang akan dipertambah. Kemungkinan untuk beli bahan makanan pun harus ditambah karena kalau mau dihemat-hemat juga kayaknya nggak mungkin gitu ya. Aduh Masya Allah, ini aku opening video udah ngomongin harga, udah ngomongin kenaikan dan lain-lain. Sampai akhirnya aku lupa nih buat nyapa teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga keadaannya selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, karena hari ini hari Sabtu bertepatan juga dengan tanggal 1, kemungkinan udah kebanyakan dari teman-teman udah pada gajian nih. Kira-kira hari Sabtu ini mau digunakan untuk apa nih? Mau belanja bulanan kah? Atau masih mau leha-leha dulu aja di rumah, baru belanjanya itu besok atau minggu depannya lagi? Tapi apapun yang teman-teman lakukan hari ini semoga berjalan dengan lancar ya, amin. Ngomong-ngomong awal bulan atau ngomongin gajian, ini nih udah pasti nih kita sebagai ibu rumah tangga yang merangkap sebagai menteri keuangan di rumah, udah saatnya kita bekerja atau beraksi nih teman-teman. Bekerja ngapain sih? Orang setiap hari memang uang kita yang pegang. Tapi beda ya kalau udah akhir bulan atau udah gajian, itu tuh tugas kita tuh bertambah, bukan cuma membelanjakan uang, tapi kita juga harus mengelola uangnya atau bikin anggaran untuk bikin anggaran bulanan gitu ya. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang, harga-harga udah pada naik, ini nih kita sebagai menteri harus bekerja lebih ekstra, harus lebih teliti lagi, menganggarkan uang gitu ya. Sebenarnya memang uangnya tuh segitu-gitu aja, tapi kebutuhannya yang meningkat. Aduh gimana tuh? Nah biasanya teman-teman gimana nih kalau teman-teman yang udah budgeting atau akan budgeting pasti udah ke-planning nih, "Oh ini nih karena ada kenaikan ini berarti harus ada yang dikurangin." Kira-kira poin apa sih yang akan teman-teman kurangin untuk memenuhi kebutuhan ini? Karena pasti ya, pasti banget nih untuk harga BBM naik, kebutuhan untuk beli BBM pun akan ditambah. Apakah untuk biaya saving yang teman-teman kurangin, atau biaya makan, atau biaya untuk berbagi gitu yang teman-teman kurangin? Boleh yuk kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, di video ini juga aku akan berbagi cerita ya. Gimana caranya aku mengelola uang yang sebenarnya tuh memang segitu-gitu aja tapi kebutuhan meningkat. Sebenarnya bukan cuma karena BBM meningkat sih, aku merasakan banget ketika anak aku udah mulai masuk sekolah itu tuh kebutuhan makin-makin meningkat. Sedangkan uang tuh segitu-gitu aja ya teman-teman, ditambah sekarang BBM naik jadi makin-makin deh Masya Allah. Nah, salah satunya sih biar kita bisa mencukupi itu semua, kita harus punya usaha tambahan atau penghasilan tambahan nih teman-teman biar ya kalau mau berharap mereka turun harganya kayaknya nggak mungkin. Jadi ya kita yang cari uang tambahan untuk bisa mencukupi itu semua. Aku sih pribadi kayak gitu ya. Tapi karena masih belum juga gitu, maksudnya penghasilan tambahannya pun masih sedikit jadi masih belum bisa jadi yang aku lakukan adalah aku memperkecil tabungan sih atau budget untuk tabungan itu aku perkecil. Karena aku tahu banget dan aku sadar banget ketika anak-anak udah mulai besar, kok penghasilan sih, pengeluaran kita tuh akan menjadi lebih besar gitu. Jadi nggak bisa nih nabung sebesar waktu anak-anak masih kecil. Tapi beda hal ya teman-teman kalau misalkan penghasilan kita tuh bertambah atau semakin besar juga. Mungkin kita masih bisa nabung sama dengan yang sebelumnya atau bahkan bertambah gitu. Jadi mungkin nih kalau ada teman-teman yang lagi nonton video aku, anak-anaknya masih kecil-kecil nih, jadi aku saranin sih untuk kalian tuh perbesar tabungan kalian. Karena nanti kalau kalian udah punya anak yang lebih besar-besar atau anak-anak udah semakin besar, nggak akan bisa nabung sebesar sekarang. Kecuali penghasilan kalian bertambah juga gitu. Oke oke, ngomongin tabungan-tabungan yang berkurang.
berkurang maksudnya bukan habis gitu ya, tapi berkurang jatahnya. Sampai kelewat nih, videonya sampai udah masuk ke kategori living yang lagi aku tulis. Jadi aku bahas di sini aja ya. Untuk budgeting ini aku udah melakukan sekitar 1 tahun belakangan ini. Biasanya dari gajinya Pak suami ini aku akan bagi ke 3 pos atau 3 kategori. Yang pertama ada saving, kedua ada giving, dan ketiga ada living. Nah, saving ini nih yang semakin hari semakin berkurang jatahnya. Tapi menurut aku nggak apa-apa banget nih teman-teman. Aku nggak mau memaksakan nabung harus banyak. Sedangkan kebutuhan nggak terpenuhi, nanti ujung-ujungnya juga tabungannya kepake gitu. Jadi menurut aku sih nabung semampunya aja gitu, jangan sampai maksain nabung tapi kebutuhan nggak terpenuhi gitu. Dan kategori yang kedua, ini kategori giving atau memberi. Aku usahain banget dan aku maksimalkan banget sih untuk tidak mengurangi budget ini, karena aku sadar juga di balik rezeki kita tuh ada rezeki orang lain ya. Nah, untuk giving ini biasanya tuh aku bagi ke 3 poin. Pertama, poin untuk memberi orang tua, aku juga kasih untuk sedekah dan untuk tabungan kurban. Ini diusahakan banget nggak berkurang dan malah justru harusnya bertambah ya teman-teman. Tapi saat ini belum bisa ditambah jadi nggak apa-apa disegituin aja dulu asalkan tidak berkurang. Selanjutnya untuk kategori living ini adalah untuk kebutuhan hidup selama 1 bulan. Nah, di poin ini nih atau di kategori ini yang semakin hari semakin melonjak, semakin tinggi kebutuhannya karena banyak banget sih kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya teman-teman. Jadi biaya saving yang tadi aku kurangin akan aku alokasikan dananya itu untuk kebutuhan living ini ya teman-teman. Nah, kebutuhan living itu untuk apa sih? Aku ada untuk belanja bulanan, meliputi untuk beli beras, beli sabun, beli minyak, atau untuk kebutuhan selama 1 bulan ya teman-teman. Ada juga untuk belanja mingguan, beli buah, dan ada uang jatahnya Pak suami juga. Dan ada uang untuk beli BBM atau beli bensin, yang bulan ini tuh melonjak banget. Nah, aku mau cerita sedikit. Dulu sebelum anak aku belum sekolah tuh aku budgetin untuk bensin tuh 250.000. Cukup untuk suami aku berangkat pulang kerja gitu ya. Sama adalah untuk kebutuhan kita mondar-mandir sebentar gitu. Karena kita waktu itu punya 1 kendaraan aja. Dan semenjak anak aku sekolah, kita butuh kendaraan tambahan. Akhirnya kita coba beli motor lagi. Ini aku pernah share juga sih videonya waktu aku nabung untuk beli motor. Ini tuh karena kita butuh ya teman-teman, butuh untuk aku antar jemput anak-anak. Nah, karena kita beli motor lagi artinya untuk biaya bensin pun bertambah nih. Kebetulan motor yang dibeli pun agak lebih boros dibandingkan motor yang sebelumnya gitu ya. Jadi bensinnya itu bertambah, jadi aku budgetin setelah anak aku sekolah tuh untuk biaya bensin sekitar 450.000, naik 200.000 dari sebelumnya ya teman-teman. Dan sekarang biaya bensinnya itu sebesar 550.000. Banyak banget sih ini, aku coba segini dulu semoga cukup. Dan biasanya tuh kita menyiasati biar lebih hemat bensin adalah ketika anak aku libur sekolah, suami aku tuh akan pakai motor yang biasanya aku pakai untuk antar jemput anak aku gitu, karena itu lebih hemat bensinnya gitu. Ya udah ngomongin bensinnya udah selesai dulu. Ini aku puasin lagi atau aku anggarkan lagi untuk biaya-biaya yang lain ya. Seperti untuk beli listrik, kok beli listrik sih? Bayar listrik, beli pulsa, beli gas, terus iuran sampah juga. Ada juga untuk beli skincare nih yang budgetnya sebenarnya berkurang juga tapi nggak apa-apa juga. Terus ada healthy atau untuk beli-beli untuk kebutuhan kesehatan ya teman-teman. Di situ aku budgetin juga, terus ada untuk SPP anak, servis kendaraan, dan biaya tak terduga. Jadi kategori living ini adalah uang sisa dari setelah aku saving dan aku giving ya teman-teman. Baru sisanya itu aku gunakan untuk kebutuhan selama 1 bulan. Jadi itu aja sih yang bisa aku lakukan untuk menyiasati kondisi seperti sekarang. Ada pos yang aku kurangi untuk memenuhi pos yang ditambah karena memang kebutuhan ya teman-teman. Nah, selain itu aku juga lagi berjuang nih mau memulai usaha untuk memenuhi kebutuhan kita atau keinginan-keinginan kita yang sempat tertunda dan sebenarnya belum jalan sih. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi aku rasa udah dulu aja ya sharing-sharing tentang keuangannya. Insya Allah besok aku akan share lagi part 2-nya dari budgeting ini atau dari tugas Ibu Menteri Keuangan ini ya.
Ini setelah aku bikin anggaran ini, selanjutnya aku akan ngepostin atau memisahkan uang sesuai dengan anggaran yang udah aku buat ini ya teman-teman. Jadi sekian dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.